Halo semuanya, selamat siang, pagi, sore, malam. Kembali lagi di TikToks Informatik Talks bareng aku Raffi yang bakal jadi host pada episode kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol bareng narasumber kita yaitu Mas Darban. Halo Mas Darban, apa kabar nih? Alhamdulillah aman. Oh, sip, mantap. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Mas perkenalan singkat dulu biar teman-temannya kenal gitu. Oke, oke. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Darban Mahamursidi dari Informatika Angkatan 22 dan kebetulan penjurusanku itu di Sistem Informasi. Itu. Oke nih. Sistem informasi. Jadi episode kali ini kita akan bahas-bahas ngulik-ngulik terkait penjurusan di semester 5 yaitu sistem informasi. Langsung aja Mas, mungkin kan bisa dijelasin terlebih dahulu nih, apa sih sistem informasi itu? Mungkin kan teman-teman yang belum semester 5 ini belum tahu nih sistem informasi itu apa. Oh ya, siap. Oke, kalau penjelasan dari sistem informasi itu sebenarnya agak menarik ya. Soalnya gini, cara kita bedain sistem informasi sama RPL itu agak susah-susah gampang. Jadi gampangnya sistem informasi itu tuh sebuah penjurusan yang kita tuh mengulik tentang sebuah sistem informasi. Bedakan software sama sistem informasi ya, itu agak beda karena tujuannya tuh beda-beda tergantung dari eh, tujuan dari awalnya. Nah, ini nanti ada hubungannya sama cara pembuatan dari sistem informasi. Jadi kurang lebih sistem informasi itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dibangun untuk memberikan informasi atau mengatur dari informasi yang ada dari semua data-data yang ada di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi nanti untuk pembahasannya di sistem informasi itu nggak cuma di bagian softwarenya aja, tapi juga di bagian manajerialnya. Kurang lebih kayak gitu kalau penjelasan singkat sistem informasi. Gitu ya. Terus kalau eh, perbedaan yang secara signifikan nih, kalau misalnya jujur kan aku kan rada bingung ya Mas antara Ya. untuk membedakan RPL sama sistem informasi itu sebenarnya apa sih? Apakah pada bagian perancangannya kah atau kayak emang bagian pengerjaannya atau seperti apa Mas sebenarnya Mas? Nah ini eh jujur aja selama 3,5 tahun, hampir 3,5 tahun, kalau untuk semester 7 hampir 3,5 tahun, aku kan agak ya masih bingung-bingung nggak bingung antara sistem informasi sama RPL, soalnya bahkan yang dari ngajar di sistem informasi pun kadang tuh sampai juga nanyain sama kita, menurut kalian sistem informasi itu bedanya sama RPL itu apa? Kalau aku gampang ya, cara bedain antara sistem informasi sama RPL itu di bagian ada faktor manajemen dan bisnisnya, oke? Terutama bagian bisnisnya. Soalnya ini lumayan jadi poin utama nanti kalau misalkan kalian di SI. Oke. Kalau RPL itu biasanya itu ada di hal teknis, ada di hal development, sama ada di hal di bagian kayak lebih mendalam dari software development-nya. Sementara kalau di SI itu lebih general kalau bisa aku bilang. Nanti di bagian manajerialnya juga iya, nanti di bagian bisnisnya iya, nanti juga di pengaruh dari aplikasi untuk di sebuah organisasinya juga iya. Termasuk orang-orangnya, bahkan orang yang pakai sekalipun kita juga pikirin nanti di sistem informasi. Jadi lebih general. Teknisnya ada, cuman nggak sedalam dari RPL. RPL tuh bener-bener dalam banget. Sampai mungkin tiap semester tuh bisa membuat 3 sampai 4 aplikasi software, entah itu nggak tahu buat apa, pokoknya ada terus gitu. Sementara kalau SI itu ada, cuman proses di baliknya itu juga lumayan penting. Lumayan jadi faktor utama di penilaian gitu kurang lebih. Nah, jadi kan yang aku highlight itu adalah bahwa kalau di sistem informasi itu lebih ke manajemen dan bisnisnya ya Mas ya. Ya, betul. Nah, artinya itu cocok dong buat teman-teman yang mungkin lebih suka untuk analisis, terus ngatur-ngatur sistem, atau buat-buat laporan itu gimana, Mas? Oh ya, ini lumayan bagus ini. Soalnya gini, eh kalau orang yang bisa buat banyak orang yang pintar buat aplikasi itu lumayan banyak. Tapi orang yang bisa ngatur orang yang buat aplikasinya itu nggak banyak. Soalnya kalau kita ngatur orang
itu lebih susah daripada kita ngatur aplikasi sama alat yang kita pakai. Alat yang kita pakai itu tinggal kita setel, itu udah jadi. Sementara kalau ngatur orangnya, walaupun udah ada SOP-nya, cuman ada faktor lain yang bakal jadi apa ya, penentu nanti jalan atau enggaknya dari suatu proyek. Jadi kalau semisalkan kalian kok bisa dibilang bisa buat ngatur orang, terus paham alur dari suatu proyek dari awal sampai akhir, nggak cuma di development-nya aja, itu lumayan bagus. Soalnya kan sekarang banyak tuh yang apa yang khawatir sama diambil AI dan sebagainya. Nah, Ya. manajerial ini mau kalian ada AI mau kalian enggak itu tetap kepake. Soalnya yang bisa ngatur orang itu cuman orang, nggak bisa Hmm. diatur oleh orang lain gitu atau alat lain gitu kurang lebih. Oh, jadi kalau misalkan sistem informasi itu kalau kasarannya itu ibarat kata mandornya gitu ya Mas ya? Ya, Oh gitu. namanya gitu. Oke, oke, oke. Oke Mas, sekarang aku mau bahas mungkin lebih ke pengalaman pribadinya Mas nih Mas. Jadi waktu dulu semester 5 1 tahun yang lalu ya Mas ya, itu kenapa Mas Darban ini lebih memilih sistem informasi gitu dibanding RPL lah atau jaringan atau peminatan yang lain gitu? Oh, oke. Sebenarnya kan aku kadang tuh kalau kita masuk kelasnya dosen baru kan kadang ditanyain, kalian nanti penjurusannya mau apa? Kalian nanti Ya. mau di apa? Terutama pas semester 4 karena semester 5 itu udah penjurusan kan. Dari awal semester 4 itu tuh sebenarnya aku bilangnya tuh mau di PJK, mau di Oh. jaringan. Awalnya itu mau di sana. Hmm. Bahkan Pak Eko itu sampai ngewanti-wanti, kalau nanti kamu jadi PJK, kamu tangan kanan saya. Udah bilang gitu Pak Eko. Jadi kalau bener aku jadi PJK tuh biasanya aku yang bakal disuruh ini itu sama dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa aku milih SI itu karena eh, apa ya? Untuk kedepannya aku lebih tertarik sama proyek di SI. Soalnya kalau di SI itu lebih general. Jujur aja kalau hal teknis aku tuh nggak terlalu. Aku lebih bisa ngawang, oh nanti proyek itu kayak gini, pakai apa dan lain sebagainya, daripada langsung di tempat. Kalau ngerjain proyek bisa, cuman kalau dibandingin sama yang lain, contohnya siapa ya? Alfian, gampangnya aja. Dibandingin sama Alfian, oh aku jauh di bawahnya. Kalah jauh aku. Cuman kalau di bagian, kalau ini aplikasinya itu mau dibawa ke mana, nanti isinya apa aja, prosesnya gimana, terus ngapa-ngapainnya gimana, itu aku lebih bisa. Makanya kadang kalau disuruh buat aplikasi, di awal tuh aku paling lancar. Buat prosedurnya, buat analisisnya, dan sebagainya tuh aku bisa. Cuman pas sudah masuk ke membuat aplikasinya secara langsung, itu agak keteteran. Makanya daripada ngambil PJK, aku lebih mending SI. Terus juga, karena kalau kalian cari di mana-mana, kalau misalkan mau di data scientist ataupun data engineering dan lain sebagainya, SI itu lumayan dikedepankan daripada SC, karena di dalamnya tuh ada bisnisnya, yang mana data scientist kan itu dipakai untuk kita meroses suatu data, dipakai oleh suatu organisasi untuk menentukan sebaiknya kedepannya kayak gimana. Nah aku tuh mentingin di itunya, makanya aku ngambil SI gak jadi PJK gitu kurang lebih. Oh, oke, oke. Jadi memang eh, yang dari awalnya minatnya PJK, tapi karena apa ya, kesadaran diri, bukan kesadaran diri, apa, ngerti ke diri sendiri tipe yang Ya, seperti apa, jadinya milih ke SI gitu ya Mas ya. iya kurang lebih gitu. Nah, pas udah milih SI nih, kan otomatis kan punya apa ya, dibilang ekspektasi, oh aku masuk penjurusan SI di UIN ini, ekspektasi dari Mas Darban itu seperti apa, dan ketika udah menjalankan realitanya itu seperti apa Mas? Oke, ekspektasiku masuk SI di awal itu tuh aku ngiranya semester awal tuh bakal disuguhi kayak materi buat analisis data, materi buat cara ngolah data, materi kayak ngambil kesimpulan dari data yang ada. Itu ekspektasiku karena mau cari di manapun SI itu termasuk salah satu yang
basic kalau misalkan mau ngambil data scientist atau data engineer atau apapun itu yang tentang data untuk nanti dibawa ke perusahaan, ya kan? Itu ekspektasi itu. Cuman ternyata kalau di UIN itu tuh kalau misalkan kalian bener-bener mau ngurusin soal data, mau bener ngurusin soal pengolahan dan analisisnya, itu ternyata lebih baik ngambilnya tuh di SC. Karena di SC tuh beneran pakai itu. Mau algoritmanya, mau pengolahannya, mau cara nyimpulinnya, mau pakai apanya, itu diajarin di SC. Nah, sementara di SI itu datanya dipakai buat apa, nah itu baru diajarin. Kayak ngambil kesimpulannya tuh baru diajarin di situ dan di bisnisnya. Sementara untuk pengolahannya, untuk alatnya dan lain sebagainya itu nggak terlalu ternyata. Ya walaupun sebenarnya aku juga dapat di bagian manajerial yang lumayan penting karena aku bisanya di situ ya. Tapi agak melenceng dikit dari ekspektasi awalku. Itu. Tapi untuk overall dari selama kurang lebih kan udah 3 semester nih Mas. Dari apa yang diekspektasikan tadi itu dari 1 sampai 10 itu berapa Mas bisa dinilai gitu kalau bisa dinilai? Dari ekspektasi Ya, 6. 6 ya. Tapi bukan Cuman berarti 6 6 itu ke hal yang buruk kan Mas. Maksudnya kayak oh ternyata di SI ini materinya kayak jauh nih dari sistem informasi di universitas-universitas lain atau di silabus-silabus kampus lain gitu. kalau dibandingin sama kampus-kampus lain yang di SI lumayan agak melenceng sih emang. Makanya ada beberapa orang itu yang mikir kalau mendingan SI sama RPL tuh digabung. Itu ada yang orang mikir gitu. Cuman kalau aku sebaiknya tetap dipisah. Cuman fokus pembelajarannya itu yang harus diperbaiki. Kalau menurutku. Tapi apakah aku menyesal masuk SI? Enggak juga. Tetap enak-enak aja. Malahan kalau menurutku paling enak tuh di SI karena apa ya? Mikirnya tuh secara general, nggak langsung fokus di satu gitu. Fokus di satu tuh bagus. Kalau semisalkan kalian pengen punya basicnya, cuman kalau pengen secara menyeluruh itu di SI. Kalau boleh tahu nih Mas, ada nggak sih mata kuliah yang sejauh ini paling berkesan nih buat Mas Darban? Entah itu karena dosennya atau karena memang apa ya, ya materinya yang paling wah gitu Mas. Materi yang paling wah ada dua. Secara dosen ada, secara materi ada. Kalau secara dosen karena oh ya kan tadi aku bilang itu kalau emang secara pengolahan data di SI itu nggak banyak tuh bukan berarti nggak ada yo ada. Nah ini secara dosen tuh kebetulan yang ngajar tuh Pak Didi. Pak Didi kan emang udah basicnya ngolah data kan, emang database base-nya tuh database. Jadi yo pas ketemu Pak Didi itu enak buat dengerin materinya karena beneran ngolah data. Ada di bagian manajemen data database dan lain sebagainya. Makanya pas di bagian situ aku lumayan seneng buat ngikutinya. Nah, sementara kalau materi itu menurutku bagian ERP, Enterprise Resource Planning. Soalnya eh, kalau proyek kalian itu tuh masih proyek untuk skala kecil, termasuk UMKM itu masih skala kecil, itu tanpa planning tuh masih bisa jalan aman. Sementara kalau udah skalanya gede, resource planning itu tuh penting banget soalnya kalau kita udah masuk ke proyeknya skala gede, itu yang kita pikirin tuh nggak cuman aplikasinya, tapi alur proses bisnisnya, bahkan supply-nya, demand-nya, terus nanti proses dari awal dari masuk barang, proses sampai keluar barang, bahkan setelah kayak pakai CRM, Customer Relationship Management, itu tuh kita juga pikirin. Nah, semua itu digabung jadi satu namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Makanya itu menurutku salah satu materi paling penting yang kalau dipelajari benar-benar dipelajari itu bagus banget. Dua itu. Oke.
Ini bisa dibilang Mas Ridwan ini untuk sekarang dosen favoritnya Pak Didi ya Mas ya. Ya, Tapi sejauh ini. gimana Mas? Em, kan tadi kan yang namanya ERP itu gimana kalau perusahaan kecil tuh masih gak apa-apa gitu. Artinya, tapi Mas kalau misalkan perusahaan kecil dia punya planning apa ya, katakanlah startup gitu Mas. Apakah tetap harus punya perencanaan yang kuat Mas? Kalau kita mau buat startup, gitu. Sedangkan kan perusahaannya masih kecil gitu loh Mas. Ya, oke. Ini sebenarnya tergantung dari orang yang bangunnya, dari stakeholder-nya. Ya. Biasanya orang yang mau pakai aplikasi itu confidence-nya tuh lumayan tinggi. Jadi kalau confidence-nya lumayan tinggi itu kadang manut dari vendornya, dari yang mau ngebuatin aplikasinya. Jadi kadang nggak terlalu mikir gimana ke depannya. Ada yang kayak gitu, cuman jarang banget. Jadi kalau saranku, selama si startup ini tuh punya gambaran ke depannya mau kayak gimana, itu udah cukup. Soalnya biasanya orang yang dari vendornya tuh udah paham kalau gambarannya kayak gini nanti bakal kayak gimana. Biasanya yo, nggak selalu. Soalnya kalau di bisnis itu udah ada materi lain nanti di bagian kayak vendor apa yang terpercaya, vendor apa yang bisa membantu kita untuk kedepannya. Soalnya kan ada vendor yang udah buatin doang, ada yang ngasih pendapat ke dari si startupnya, itu bakal ada. Nah, cuman kalau kalian udah paham sama perencanaan ini, aku saranin banget, bener-bener saranin, planning dulu di awal, beneran kalian jabarin semuanya, sedetail mungkin, baru kalian putusin, oke, aku mau buat aplikasi ini untuk kebutuhan di startupku, kayak gitu. Menarik banget ya teman-teman ya. Aku mau tanya nih Mas, kan Mas Derba nih kelihatannya pinter banget gitu kayak wow banget buat menjelaskan terkait sistem informasi ini. Kalau boleh tahu Mas, background dari Mas Darban ini dulunya SMA atau SMK Mas? Backgroundku dulu SMA, IPA. Oh, SMA IPA. Jadi nggak ada kata buat sulit walaupun background kita SMA ya Mas ya. Ya, betul. Walaupun nggak ada Oke, basicnya sama sekali, tetap bisa kalau mau. oke. Jadi FYI, Pak Mus tuh gimana? IPS. Pak Mus IPS. Pak Mus IPS. Sekarang jadi Oh, prodi informatika kan, bisa-bisa aja sebenarnya kalau kalian mau. Kalau beneran ngulik itu sebenarnya bisa-bisa aja. jadi kalau Mas Darban itu benar-benar ngulik terkait informatika itu mulai dari kuliah ini atau ketika SMA itu udah mulai ada ketertarikan terus mulai terkait informatika ini Mas, ilmu komputer gini. Oh, sebenarnya kalau di bagian teknologi sendiri, itu aku dari kecil sebenarnya udah tertarik. Aku emang dari kecil tuh udah kepikiran kalau emang ya udah mau ke tentang teknologi aja, nggak tahu mau ngapain, yang penting ke teknologi aja. Dari TK kayaknya aku udah megang komputer, cuma Dari main game kecil sih, cuman Mas. aku udah megang komputer aja dari TK. TK udah megang komputer, SD udah megang HP, otomatis ini udah kebiasa aja sama teknologi. Terus kenapa akhirnya mutusin di Infor ya karena bukan karena pengen gaji atau apa, emang suka aja. Oke Mas, kan Mas Darban juga sebelumnya udah nyinggung-nyinggung nih terkait kerjaan-kerjaan. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih Mas, terkait dunia kerja ya, profesi apa aja sih Mas yang kiranya tuh relevan terkait jalur dari sistem informasi ini Mas? Oke. Kalau kerjaan, sebenarnya kalau kalian masuk SI, itu bisa kemana-mana. Begitupun dengan yang lainnya, cuma kalau khusus di SI, karena SI itu melajarinya general, itu bisa tergantung dari kemauannya kalian. Kalian udah punya basicnya, semua basicnya. Dari mulai manajerialnya, mulai teknisnya, mulai dari alat-alatnya. Kalian udah punya semua.
kalian mau kemana pun sebenarnya bisa, cuman kalau utamanya itu aku ada beberapa pilihan yang tentang analisis data dan pokoknya pengolahan data. Itu pun kalian bisa ngambil data scientist, data engineer, data analis, kalian bisa semua, bisa ambil semua karena itu emang udah ada basicnya. Terus di bagian manajemen, entah di manajemen proyek atau di manajemen IT consultant itu juga bisa. Atau enggak kalau di SI ya kalian buat startup sendiri. Kan kalian udah bisa memanajemen orang, ya kalian bisa buat startup sendiri dengan ngajak orang yang udah teknis duluan. Jadi kalian kerjasama sama orang yang udah punya teknis buat nawarin ke orang, oh kita punya proyek ini nih, kalau mau silakan diambil, kalau enggak kita bisa jadi konsultan buat proyek ini. Utamanya sih 3 itu, proses data, manajemen di tempat manapun, kalau ya enggak ya buat jadi vendornya secara langsung gitu. Ya, oke, oke, oke. Menarik ya. Kalau dari Mas Darban sendiri, udah ada pengalaman kerja atau magang belum di bidang sistem informasi ini, Mas? Kalau magang sekali, kalau yang bener-bener buat proyek buat orang lain sih belum kayaknya. Yang pernah tuh magang doang, magangku tuh di Digitama Consulting di daerah utara sana deket Pakuwon sama ya daerah Babarsari kalau nggak salah namanya. Itu di sana karena kebetulan IT consulting, jadi ya pas aku ke sana terus ngelihat orang-orang kerja dan ngurus data semuanya tuh aku udah kebayang, oh mereka tuh ngurusin bagian ini. Nah, kebetulan di Digitama itu tuh ngurusin tentang e-governance. Jadi ngebuat aplikasi buat pemerintahan gitu. Kayak Hmm. Kominfo, buat daerah itu juga ada DPRD, DPD, atau enggak di lain sebagainya. Pokoknya di bagian pemerintahan itu mereka buatin kayak gitu. Enggak cuman itu juga, mereka juga kayak ngasih seminar buat mereka, buat ngasih pelatihan pun juga ada di sana. Cuman kebetulan magangku di sana itu disuruh buat pakai aplikasi, bukan aplikasi, platform namanya N8N. Kalian bisa cari sendiri, kalian ulik sendiri nanti lumayan buat otomasi lah intinya platform tersebut itu. Nah, di sana tuh kebetulan aku cuman disuruh kayak gitu. Sebenarnya kalau aku nanya-nanya tentang itu juga bisa. Soalnya pas di awal pembahasannya, pas ditanyain materinya apa, kebetulan karena aku nyebutinnya ERP dan lain sebagainya, itu mereka tuh juga paham, oh ternyata kita juga bahkan kita bukan melajarin tetapi mengaplikasinya secara langsung di pemerintahan-pemerintahan itu gitu. Susah nggak itu, Mas, buat magang? Maksudnya dari antara pelajaran yang udah Mas dapatkan di UIN ini selama kuliah, terus diimplementasikan di magang itu, Hmm, sulit nggak untuk menyesuaikannya? oke. Kalau kebetulan dia aku karena jalurnya hampir sama di bagian SI, jadi sulit sih enggak. Cuman yo sewajarnya magang aja. Yang sulit tuh nanti kalau semisalkan kalian magang di suatu tempat nih, terus kebetulan kok nggak sejalur sama yang kalian pengen buat, bukan kalian yang kalian udah pelajari. Iya, Contohnya, kalian di PJK, terus kalian magang di misalkan suatu tempat perusahaan A. Di perusahaan A itu kalian disuruh buat aplikasi buat image recognition karena kebetulan di perusahaannya itu punya CCTV di atas. Kan itu nggak sejalur, iya, tapi ada yang kayak gitu. Karena itu dikasih tugas yang nggak sejalur sama kalian. Itu tuh kadang bikin lebih berat daripada punyaku yang masih sejalur sama itu. Terus kalau misalkan yang dapat kayak gitu tuh, kalian terima apa nggak terima? Soalnya pengalaman kayak gitu tuh cuman kalian dapetin ketika kalian kerja atau magang. Kalau kalian buat proyek sendiri ya kalian buatnya semau kalian, seadanya kalian. Sementara kalau di sana itu udah punya pandangannya, oh kami tuh mau gini gini gini, silakan tolong buatin. Dipaksa kayak gitu tuh kadang
malah bikin bener-bener kerja. Kalau buat sendiri kan ya udah dragging aja. Mau buat apa ya buat sekarang apa nanti ya terserah. Sementara kalau langsung disuruh kan ya mau nggak mau toh. Iya, betul, betul, betul. Kalau di sistem informasi sendiri, penting nggak sih Mas sertifikasi buat SI itu untuk Oke. ke dunia kerjanya? Sebenarnya kalau sertifikasi itu aku saranin semua jurusan tuh tetap ada. Semua sertifikasi, entah sertifikasi seremeh apapun, monggo silakan sebanyak mungkin. Soalnya itu lumayan penting. Bahkan kalau kalian mau, sekalian kalian ikutan lomba. Itu aku saranin banget. Kalau gini, jadi kalau semisalkan kalian buat CV kan, otomatis yang kalian lampirin itu kan antara sertifikasi kalian, kalau nggak porto kalian kan. Nah, kalau porto itu kan biasanya kalian cuman buat antara PPT yang liatin gambar, kalau nggak langsung masukin link GitHub-nya kan. Ya. Nah, sementara kalau sertifikat itu tuh ada gambaran legalitas dari penyelenggara sertifikatnya. Jadi ada nilai lebih daripada portofolionya. Gitu. Lomba kalian gunain kalau semisalkan kalian mau ngejar prestasi. Sementara kalau mau ngejar kayak CV dan lain sebagainya, silakan ikut sertifikasi sama ikutan buat ngebanyakin portonya. Biasanya kan kalau di sertifikasi yang benar-benar sertifikasi bagus, itu kan ada suruh membuat aplikasi ataupun proyek terserah dari sertifikatnya tau. Nah, ini nanti bisa sekalian dimasukin ke portonya, jadi ngedouble gitu. Ngerjain satu, Hmm, dapatnya dua, ya. gitu. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui gitu ya Mas ya. Ya, gitu. Bisa. Oke. Tadi kan disinggung juga terkait Porto, Mas. Nah, Nah, kalau Porto dari sistem informasi ini kayak gimana, Mas, bentuknya? Kalau bayanganku tuh Portonya nanti mirip-mirip sama RPL atau gimana, Mas? betul. Kalau Porto, khusus Porto buat aplikasi ya. Kalau khusus Porto buat aplikasi itu bener emang sama. Emang Hmm. beneran sama kayak di RPL. Cuman beda kemungkinan ya cuman beda di bagian tujuan aplikasinya aja. Kan kalau di RPL bisa membuat ya sudah satu aplikasi misalkan kalender ya udah bisa buat kalender aja. Ya. Atau buat kayak aplikasi reminder itu udah reminder aja. Sementara kalau di SI itu biasanya lebih umum aja. Misalkan aplikasi buat penjualan, aplikasi buat manajemen keuangan, aplikasi buat marketing, aplikasi buat penilaian kerja. Itu kan lebih ada apa ya tujuannya, lebih ada purpose-nya daripada yang langsung aplikasi doang kayak aplikasi buat kalkulator dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dimasukin? Boleh, silakan. Cuman sebaiknya itu ada yang lebih ada purpose dari aplikasinya daripada cuman aplikasi sederhana. Bukan sederhana, aplikasi ya udah itu aja aplikasi tanpa ada purpose ke depannya gitu. Jadi eh, perbedaan mendasar antara SI dan RPL terkait Porto itu kalau RPL itu yang penting kayak oh ya udah imitasi pun nggak apa-apa gitu kayak jiplak punya orang atau di apa diedit-edit dikit itu nggak apa-apa kayak yang penting jadi gitu kan ya Mas ya. Sedangkan kalau SI itu lebih ke kayak harus ada perencanaan kenapa sih kita buat aplikasi ini gitu bukan Mas? Ya, kurang lebih gitu. Oh ya, Oke. sama sebenarnya kalau di RPL itu kalau kalian mau nunjukin skill pembuatan aplikasi kalian itu silakan. Biasanya kalau anak RPL tuh lebih aku bisa membuat aplikasi ini loh. Aku bisa membuat aplikasi ini loh. Sementara kalau di SI itu bisa aku bisa membuat aplikasi ini untuk apa? Nah, untuk apanya ini yang penting kalau di SI gitu. Purpose-nya ya. Ya, betul. Oke Mas. Sekarang kita beralih bahasa nih Mas. Mungkin ini lebih ke aku mau tanya-tanya terkait tips dan insight buat adik-adik tingkatnya Mas Darban nih. Eh, buat yang mau ngambil jurusan sistem informasi ini, apa aja sih yang harus disiapin sebelum ngambil jurusan ini Mas? Kayak ilmunya lah atau kayak ke apa ya namanya keahliannya dia apa gitu. Oke.
Kalau kalian mau ngambil SI atau enggak, coba pikirin kalian tuh mau ngambilnya tuh SI atau RPL. Kalau PJK sama SC kan udah pasti ya, maksudnya nggak ada timbal balik atau pertimbangan lain, ya udah antara PJK PJK, SC SC. Sementara kalau antara RPL atau SI itu silakan kalian pikir sendiri. Kalau tujuan kalian itu mau benar-benar fokus di aplikasinya doang, di skillnya kalian, di kamus toolsnya kalian, silakan masuk ke RPL. Tapi kalau kalian itu ada tujuan lain, kayak ada fokus mau ke bisnisnya, ada ke manajerialnya, ada ke pengolahan untuk di bagian fungsi dari suatu bahan mentah itu apa, bahan mentah itu dalam hal data ya, itu mau kemana, itu silakan kalian ngambil SI. Cuman bedanya tuh di situ aja. Skill apa yang perlu kalian buat? Kalau di SI sih cuman perlu skill ya udah dan ngarang Oh, jurusan. ya udah dan ngarang gitu Mas ya. Ngarang, betul. Soalnya kalau ngarang tuh dalam hal bukan ngarang sih ngawang, Oh, ngawang. ngawang. Bukan bukan ini Mas, bukan pendongeng handal. Bukan, tapi Oh, ngawang, bukan. berimajinasi. Ngawang. Nah, berimajinasi. Kalau kalian bisa ngawang, itu biasanya kalian paham sama alur dari materinya. Sementara kalau kalian, oh aku nggak terlalu bisa ngawang, itu biasanya kalian kan cuman dua atau biasanya. Kalau bisa ngawang, itu biasanya langsung manajer. Kalau nggak bisa ngawang, itu biasanya langsung teknis. Biasanya kan gitu. Ya, Soalnya ada orang yang bisa teknis, cuman kalau disuruh ngontrol sama orang tuh agak sulitan. bisa-bisa nggak mau. Oh ya. Bisa-bisa aja, tapi nggak mau. Cuman nggak maksimal nanti akhirnya. Sementara kalau udah bisa ngawang, karena kan kalau ngawang tuh mikirin banyak ya. Sementara di manajer juga mikirnya banyak, jadi yo lebih bisa aja. Kalau kalian bisa Oh, ngawang, ya. harusnya bisa ngejalanin SI lumayan oke. Terus selama Mas Darban 3 semester ini ya milih sistem informasi, ada nggak sih Mas mata kuliah yang buat Mas Darban itu keteteran, entah karena materinya banyak atau materinya sulit gitu Mas. Terus kalau misalkan emang ada, gimana sih buat ngatasin keteterannya itu Mas? Oke. Keteteran yo. Kalau keteteran itu semester berapa ya? Aku lupa. 5 apa 6? Itu ada satu matkul tentang model enterprise ya? Atau ERP itu apa Mas? gitu. Pokoknya tentang kalau kita mau ngebuat aplikasi tentang enterprise, kita harus mikirin model yang mereka pakai itu apa. Model bisnisnya dan model aplikasi yang kemungkinan nanti bakal kepake. Nah, itu agak keteteran karena kan setahu kita kalau ngelakuin bisnis ya kita cuma tahu di surface-nya aja, di Hmm, permukaannya aja. ya. Sementara kalau udah agak tinggi, itu kan jauh lebih banyak dari yang dipikirin. Nah, itu agak keteteran di situ karena harus nyatuin antara dari sini sampai sini. Itu kan variabelnya banyak. Nah, itu agak keteteran. Makanya kemarin pas bingung mau gimana, itu biasanya aku tak buat gambaran dari alur buat mikirnya. Mind mapping gitu ya. Ya, mind mapping. Sebenarnya mind mapping. Soalnya kalau kayak gitu tuh lebih gampang buat ngatur ya. Entah digambar, entah pakai aplikasi apapun itu silahkan terserah. Pokoknya gambar dan buat narasi itu buatku lebih enak buat mahamin sesuatu. Aku kalau mau buat aplikasi itu biasanya juga tak narasiin dulu. Beneran tak ketikin satu-satu fungsinya apa, ini dari ini kemana dan ngapainnya itu beneran tak tulis satu-satu. Aku pernah membuat aplikasi itu baru dasarnya doang, itu udah 4 halaman A4. Beneran tak narasiin dari awal sampai akhir. Karena buatku itu lebih enak, lebih gampang Iya. buat memahaminya. Sama kalau ada bisa pakai gambar ya pakai gambar aja. Gitu. Hmm. Nah, terus
aku mau tanya nih, gimana sih mindset yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memilih penjurusan sistem informasi kayak Mas Darban gitu, biar tetap apa ya, biar tetap waras, biar tetap ngerti materi, biar tetap josjis gitu Mas. Oke. Mindset yang biasanya tak pakai di SI itu tuh mending buat dulu, revisi nanti. Gitu. Itu Ya, saranku. Mending buat dulu, buat revisi dulu, nanti. revisinya nanti gitu ya. Betul. Kayak soalnya kalau mikir doang itu nggak ketemu. Demi apa? Aku pernah mikir doang duduk gini 2 jam nggak ketemu apa-apa. Beneran cuman duduk, domblong, mikirin ini mau kemana itu nggak ketemu apa-apa. Cuman pas udah dibuat, entah ditulis, entah beneran dibuat pakai coding apapun itu baru ketemu, oh ini kayak gini toh, ini kayak gini toh, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau ada tugas apa atau proyek apapun, mending buat dulu, seadanya nggak apa-apa, baru nanti direvisi di belakang. Yang penting mulai dulu aja, gitu. Oke, jadi nggak kerasa nih udah banyak banget yang kita bahas di episode kali ini, mulai dari latar belakang sistem informasi itu apa, terus pengalaman atau kenapa Mas Darban milih sistem informasi, terus juga sampai ke tips and trick dari Mas Darban buat adik-adik tingkat kita yang mau milih sistem informasi. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong Mas mungkin kasih closing statement gitu Mas, atau kata-kata hari ini buat teman-teman yang lagi mau milih jalur gitu. Kata-kata hari ini ya, hmm, oh iya yang enak. Oh, anu aja. Kalau kalian mau masuk SI, monggo silakan pertimbangkan dulu, lihat dulu, baru jalani. Gitu. Udah itu aja. Per, Silakan pertim, interpretasinya saya kembalikan ke masing-masing. Pokoknya itu dulu. oke, pertimbangkan, lihat, baru Jalani. jalani. Oke, keren banget nih Mas Darban. Terima kasih Mas sudah mau sharing bareng kita hari ini. Buat teman-teman juga yang ngelihat podcast ini, TikToks ini, semoga obrolan kita pada episode kali ini itu bisa membantu kalian agar lebih yakin mana yang harus dipilih ketika kalian sampai ke semester 5. Dan ingat, apa yang kalian pilih itu juga harus sesuai dengan apa yang kalian minati sama potensi dari diri kalian masing-masing gitu. Sampai jumpa di episode-episode TikTok selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Follow juga TikTok sama Instagramnya HMITU Insuka. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.